Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Imran Muhammad, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin membawakan sebuah podcast untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Public Relation. Di sini saya ingin membawakan topik tentang swab antigen bekas yang terjadi di Bandara Kuala Namu 27 April 2021. Nah, untuk kronologisnya tadi, jadi pada tanggal 27 April 2021, polisi berhasil menangkap tangan oknum yang mengantarkan alat antigen bekas dari Laboratorium Kimia Farma ke Bandara Kuala Namu untuk dipakai seperti alat yang masih baru. Nah, siapa saja sih yang merasa dirugikan dalam peristiwa ini? Yang pertama pasti masyarakat. Karena yang pertama nih, uang buat biaya swab sendiri itu nggak murah, minimal 200.000. Itu mungkin bagi beberapa kalangan masyarakat nggak ada apa-apanya, tapi bagi kita masyarakat awam pasti 200.000 itu sangat berguna, terutama buat membiayai makan anak-anaknya dan juga yang lain-lain. Terus yang kedua, yang pasti penularan COVID bisa saja terjadi kepada mereka yang tidak positif gitu. Dalam artian mereka sebenarnya tidak positif, tapi karena mereka memakai alat antigen bekas tadi yang walaupun sudah dicuci, itu menurut penelitian masih bisa menularkan virus yang sebelumnya ada di alat antigen bekas tersebut. Nah, yang terakhir nih, pasti masyarakat akan bertanya-tanya kepada pemerintah, ini gimana sih masyarakat disuruh patuh, sedangkan pemerintah malah menjadikan peristiwa pandemi ini menjadi ladang bisnis bagi mereka gitu. Contohnya aja kayak larangan mudik kemarin, masyarakat tidak boleh mudik, sedangkan banyak pejabat negara yang malah boleh gitu pulang kampung. Jadi masyarakat sudah mendapatkan trust isu yang jelek itu soal pandemi yang dilaksanakan oleh pemerintah, ditambah lagi dengan kasus antigen palsu ini. Nah, untuk kerugian yang dialami Kimia Farma sendiri sebenarnya ada nggak sih? Tentu saja ada. Yang pasti citra mereka itu bakalan rusak karena mereka setelah menggunakan antigen bekas yang mana sudah saya katakan tadi, itu pasti membuat masyarakat yang sebelumnya nggak tertular bisa aja jadi tertular. Dan soal ini sudah tugas dari Public Relation Kimia Farma sendiri harus turun tangan nih untuk menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Nah, untuk peran Kimia Farma sendiri dalam menjelaskan masalah itu gimana sih? Jadi waktu pertama kali masyarakat mengetahui bahwa antigen bekas ini ternyata dilakukan oleh pihak Kimia Farma tidak langsung tuh meminta maaf kepada masyarakat. Mereka malah memilih untuk istilahnya membentengi diri. Mereka tidak mengaku bahwa itu adalah dari pihak mereka. Padahal bukti-bukti yang didapatkan oleh media dan masyarakat itu sudah cukup lumayan kuat gitu. Tapi langkah seperti ini menurut saya sih itu langkah yang lumayan fatal ya dilakukan oleh public relation dari pihak Kimia Farma sendiri, karena itu analoginya seperti ada seseorang yang berbuat salah namun dia malah membentengi diri gitu. Masyarakat yang sudah geram dengan perilaku seperti ini pun jadinya malah semakin keruh gitu suasananya. Dan kalau kita kaitkan dengan teori komunikasi, sebenarnya ini bisa dikaitkan dengan teori agenda setting, dimana jika ada peristiwa penting dari media, maka masyarakat akan menganggap itu sebagai peristiwa yang penting. Dan menurut saya sendiri sih, seorang public relation itu harus mempunyai skill, yaitu mengolah lagi informasi yang sudah ada. Jangan malah asal mengambil tindakan seperti yang dilakukan oleh pihak Kimia Farma ini, yaitu dengan membentengi diri tadi. Itu sangat-sangat fatal sih menurut saya. Dan kalau sudah seperti ini sih menurut saya kerja dari PR sendiri itu akan menjadi 2 kali, gara-gara masyarakat yang sudah merasa terbodohi tadi itu bisa percaya lagi, itu menurut saya sangat lumayan susah ya. Lalu yang terakhir nih, buat saran untuk oknum-oknum yang berbuat seperti kejadian seperti ini, untuk kedepannya dimohonlah
buat kita di Indonesia juga sudah muak gitu dengan pandemi ini yang sudah setahun, bukannya tambah sedikit malah perharinya itu sudah nembus banyak gitu, bisa sampai 5.000 6.000 perharinya. Masyarakat juga sudah lelah gitu disuruh pakai masker terus, dan kerjaan mereka juga banyak yang di PHK, dan nggak boleh mudik lagi, dan ya segala macamnya itulah. Jadi mohon minta tolongnya aja gitu kalian, kita harus sama-sama eh, sama-sama kooperatif gitu, dari pemerintahnya oke, dari masyarakat juga otomatis bakalan percaya gitu, nggak ada yang tersisu kayak gini. Dan untuk masyarakat juga diharap kita dengan adanya kejadian seperti ini, kita harus tetap patuh sih terhadap pemerintah, karena terlepas dari kejadian seperti ini, COVID itu real adanya gitu. Kalau kita semakin nggak percaya adanya COVID ini, kita malah jadinya memperburuk adanya pandemi ini, yang ada malah nggak selesai-selesai gitu. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.